Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmiatus Solehanim T 2019-1062. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas makalah yang telah saya buat dengan judul Konsep Terjemah Al-Quran pada mata kuliah pembelajaran terjemah Al-Quran. Adapun subbab dari makalah yang telah saya buat ada 8 pembahasan. Yang pertama, membahas mengenai definisi daripada terjemah. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai definisi dari Al-Quran. Kemudian pada pembahasan ketiga yakni mengenai perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Kemudian pada pembahasan keempat yakni mengenai hukum diterjemahkannya Al-Quran. Kemudian pada pembahasan yang kelima mengenai tujuan diterjemahkannya Al-Quran. Dan yang keenam mengenai macam-macam terjemah Al-Quran. Kemudian pada pembahasan ketujuh yakni mengenai syarat-syarat penerjemah Al-Quran. Kemudian pada pembahasan terakhir yakni mengenai terjemah Al-Quran dalam sejarah. Pembahasan yang pertama ialah mengenai definisi dari terjemah. Jadi secara harfiah, terjemah bisa kita sebut dengan menyalin ataupun memindahkan. Kenapa dikatakan menyalin ataupun memindahkan? Karena terjemah merupakan proses memindahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Jadi secara singkatnya bisa kita katakan bahwa terjemah itu berarti mengalih bahasakan. Jadi membahas mengenai terjemah ada dua para ahli. Jadi di sini saya mengambil 2 para ahli saja dalam makalah yang saya buat. Yang pertama menurut Catford. Jadi menurut Catford, terjemah adalah pengalihan wacana dalam bahasa sumber. Jadi yang dimaksud pengalihan wacana adalah memindahkan suatu pembahasan atau suatu bahasa yang ada di dalam buku sumber. Baik itu bisa berubah menjadi bahasa selain bahasa sumber itu sendiri. Itu yang dinamakan terjemah menurut Catford. Kemudian menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Levy. Jadi menurut Levy terjemah itu berarti suatu keterampilan yang ada pada dalam diri seseorang, yang mana identitas diri dari seseorang ini kemudian direfleksikan menjadi opini atau pendapat. Tetapi menurut Levy, ketika seseorang itu menerjemahkan sesuatu, baik buku, kitab, ataupun yang lainnya, berarti orang ini sudah melatih dirinya untuk memiliki keterampilan berbahasa yang baik, seperti memiliki keterampilan public speaking yang baik misalkan. Kemudian pembahasan yang kedua ini membahas mengenai definisi daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qira'ah yang artinya bacaan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah kita bisa pahami bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selaku Nabi terakhir melalui perantara malaikat Jibril, yang ketika kita membacanya kita termasuk sedang beribadah, itu Al-Quran. Jadi membahas mengenai definisi Al-Quran di sini ada 2 ulama yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi daripada Al-Quran. Yang pertama menurut Dr. Subhi As-Soleh. Jadi menurut Dr. Subhi As-Soleh, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam bentuk mushaf yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, yang apabila kita membaca Al-Quran itu maka kita termasuk orang yang sedang beribadah.
Kemudian yang kedua, menurut Muhammad Ali As-Sobuni. Jadi Muhammad Ali As-Sobuni ini berpendapat mengenai definisi Al-Quran, bahwa Al-Quran menurutnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah, yang mana firman yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini tiada tandingannya, kata Muhammad Ali As-Sobuni. Dan Al-Quran ini menurutnya juga diturunkan dalam berbentuk mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Setelah membahas mengenai definisi dari Al-Quran yang saya bahas tadi, ada beberapa poin penting. Ada 5 poin penting di sini yang bisa kita ambil mengenai definisi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman ataupun wahyu yang berasal dari Allah yang Maha Agung. Itu kenapa firman-Nya atau Al-Quran ini menjadi mulia dan juga agung, karena yang menciptakan Al-Quran itu sendiri adalah yang Maha Agung. Dan tentu kita sebagai umat Islam harus menjaganya dengan layak, dihormati kemudian dimuliakan dengan pantas itu. Menjaga Al-Quran itu bukan seperti kita menjaga perkebunan, seperti memberi pagar yang kokoh dengan besi, tidak seperti itu. Jadi menjaga Al-Quran di sini bisa dengan menghafal, mempelajari Al-Quran, ataupun mengkajinya terus-menerus panjang waktu. Itu dinamakan menjaga Al-Quran agar tidak lenyap. Kemudian menghormati Al-Quran, contohnya seperti kita mencium Al-Quran ketika kita selesai membaca Al-Quran. Kemudian memuliakan Al-Quran. Nah, maksud memuliakan Al-Quran di sini contohnya seperti menempatkan Al-Quran di tempat yang bersih dan suci, tidak menaruh di sembarangan tempat ataupun menginjak-injak ataupun sengaja merobek Al-Quran. Kemudian poin yang kedua, definisi Al-Quran bisa kita pahami bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang Allah pilih. Contohnya yang dipilih sama Allah, Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu untuk menyebarkan syiar Islam melalui Al-Quran atau melalui kalam Allah. Nah, Al-Quran ini turun di Gua Hira pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad ini menerima wahyu pertama itu di Gua Hira dengan surah yang pertama turun adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian pada poin ketiga, kita bisa memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi perlu kita tahu, dengan adanya Al-Quran kita bisa banyak sekali mengambil hikmah di dalamnya. Salah satunya ialah mengingat bahwa Al-Quran masuk ke dalam hati Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kita ikut untuk memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita. Karena ketika Al-Quran masuk ke dalam hati kita, maka apapun yang keluar dari tubuh kita adalah hal-hal yang baik. Karena apabila hati kita bersih, hati kita baik, maka apa yang keluar, baik ucapan, baik perkataan, tindakan, itu akan baik. Jadi dengan hidupnya Al-Quran di dalam hati kita nantinya bisa melakukan hal-hal yang terpuji dan bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti itu. Contohnya ketika Al-Quran sudah mendarah daging dalam hidup kita, dalam hati kita, kita bisa belajar untuk memanusiakan manusia. Kita tidak menilai orang lain karena kekurangannya, karena dia berada di bawah kita, tidak. Tapi kita paham, ketika kita tahu, ketika akhlak kita mengikuti Al-Quran, kita bisa memanusiakan manusia, kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang kekurangan yang ada pada diri mereka, seperti itu. Kemudian yang keempat, Al-Quran disampaikan secara mutawatir.
Jadi arti dari mutawatir di sini adalah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap ataupun berturut-turut. Jadi Al-Quran itu tidak semerta-merta turun langsung menjadi kitab satu buku, tidak. Itu kenapa pada saat itu para sahabat menghafal Al-Quran. Kemudian ketika sudah menghafal, para sahabat dahulu itu mengajarkannya kepada generasi-generasi yang berjumlah banyak, sehingga Al-Quran tetap terjaga hingga saat ini. Meskipun kita tahu Al-Quran itu sendiri tidak akan lenyap tanpa kehendak Allah itu sendiri. Seperti itu. Itu kenapa para sahabat menghafal Al-Quran, karena mereka tahu pada saat itu Al-Quran masih belum berbentuk buku, masih belum dibukukan, tetapi masih ditulis di pelepah kurma, di batu, seperti itu. Karena mereka takut bahwa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini akan hilang. Itu kenapa mereka menghafalnya. Kemudian pada poin kelima, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan berpahala besar di sisi Allah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, yang artinya, aku tidak mengatakan alif, lam, dan mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan satu kebaikan nilainya 10 kali lipat. Jadi dari definisi mengenai terjemah Al-Quran yang saya jelaskan dan pada 5 poin tadi, kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur dalam berbentuk mushaf, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, yang apabila kita membacanya, kita termasuk sedang beribadah. Seperti itu. Baik, selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu membahas mengenai perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Jadi tentu Al-Quran dengan hadis qudsi ini memang berbeda. Yang pertama, pada poin pertama, Al-Quran adalah suatu kalam dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan lafadznya, yang mana dengan adanya Al-Quran ini berfungsi pada saat itu sebagai mukjizat. Jadi mukjizat ini adalah kejadian luar biasa, yang mana fungsi dari mukjizat adalah salah satunya memperlihatkan kekuasaan Allah dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang pada saat itu, orang-orang Arab, ada yang menentang dengan adanya Al-Quran ini, dan mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Sehingga kemudian mereka diperintahkan untuk membuat 10 surah daripada Al-Quran. Tetapi mereka tidak mampu, hingga pada akhirnya mereka diperintahkan untuk membuat 1 surah pun. Dan mereka juga tidak mampu untuk membuat daripada semisal dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sedangkan hadis qudsi bukan termasuk sebagai mukjizat. Dan hadis qudsi ini diciptakan atau diwahyukan atau dibuat oleh Allah bukan untuk menentang orang-orang sebagaimana orang-orang yang menentang dengan adanya Al-Quran itu sendiri. Kemudian pada poin yang kedua, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran dinisbahkan hanya kepada Allah, hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Itu kenapa dan penisbahan ini dinamakan penisbatan insya'i atau penisbatan yang diadakan. Jadi diadakan oleh Allah dan asalnya hanya dari Allah saja. Dan kemudian penisbahan itu artinya berarti dihubungkan atau didasarkan hanya kepada Allah saja. Biasanya yang dipakai dalam istilah kalam Allah atau kitab Allah atau Al-Quran biasanya berbunyi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini hampir sama dengan bunyi hadis qudsi, periwayatan hadis qudsi. Nah, sedangkan bedanya dengan hadis qudsi
itu bersifat penisbatannya bukan penisbatan insya'i, tetapi penisbatan khobar atau pemberitahuan yang asalnya dari Allah, dan Rasulullah hanya sebagai perantara saja dan mengatakan apa yang telah diriwayatkan oleh Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad ini hanya sebagai redaksinya saja, seperti itu. Kemudian pada poin ketiga, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Seluruh isi di dalam Al-Quran itu bersifat mutlak. Nah, ketika Al-Quran ini bersifat mutlak, maka tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa mengubah baik isi lafaz ataupun hal-hal yang ada di dalam Al-Quran itu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Sedangkan hadis qudsi itu memiliki derajat khobar ahad. Jadi khobar ahad di sini berarti berita yang hanya disampaikan oleh satu orang saja, sehingga kepastiannya itu masih bersifat dugaan, dan dugaan itu bisa saja benar, bisa saja salah. Itu hadis qudsi. Kemudian pada poin keempat, Al-Quran berasal dari Allah, baik lafaz dan maknanya. Itu kenapa Al-Quran dinamakan wahyu. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya saja yang asalnya dari Allah, sedangkan lafadznya itu berasal dari Rasulullah atau dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sederhananya, ketika Allah mewahyukan Al-Quran dan Allah berfirman A, maka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah A, persis, tidak melenceng dari kalam Allah itu sendiri. Kemudian sedangkan hadis qudsi, ketika dalam hadis qudsi, ketika Allah berfirman A, maka Rasulullah memang juga berfirman, juga mengatakan A, memberitahukan berita itu dalam berwujud A, tetapi cara Rasulullah mengucapkan, cara Rasulullah menyampaikannya itu yang berbeda. Jadi Rasulullah di sini hanya sebagai peredaksi saja, seperti itu. Itu kenapa ketika kita menggunakan hadis qudsi, kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang dia riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, seperti itu. Pembahasan yang keempat selanjutnya mengenai tujuan terjemah Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu diterjemahkan, tentu pasti ada tujuannya kenapa Al-Quran ini diterjemahkan. Jadi terjemah Al-Quran yang pertama, untuk mengetahui makna isi kandungan dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai penganut agama Islam tentu sudah seharusnya kita tidak hanya membaca Al-Quran saja, karena itu memang sudah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran, tidak membaca saja. Dan yang paling penting, kita harus tahu isi kandungan dalam Al-Quran, pesan-pesan dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada kita sebagai peringatan, sebagai petunjuk bagi hidup kita. Itu kenapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup, karena nantinya dari setiap langkah yang kita tuju, dari setiap kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu tidak luput dari aturan Al-Quran atau aturan syariat Islam itu sendiri yang asalnya dari Allah. Itu kenapa ketika kita mengetahui isi kandungan Al-Quran, kita bisa mengambil banyak hikmah di dalamnya. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran, hanya membacanya saja. Apa yang dapat kita petik? Memang orang yang membaca Al-Quran dengan tidak mengetahui terjemahan ataupun maknanya, dia tetap mendapatkan pahala. Cuma hanya saja ketika seseorang hanya membaca Al-Quran saja, tidak mengetahui terjemah ataupun isi kandungannya, dia tidak akan bisa menggali informasi-informasi dari Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan diterjemahkannya Al-Quran adalah
bisa mempermudah para penghafal Al-Quran dalam menghafalkan kalam Allah atau kitab Allah ini. Kan tentu ada beberapa orang dalam menghafal Al-Quran itu ada yang menghafal Al-Quran ketika melihat terjemahannya, kemudian melihat bahasa Arabnya baru hafal. Kemudian ada lagi orang yang penghafal Al-Quran yang melihat Arabnya terlebih dahulu, kemudian melihat terjemahannya. Nah, ini sudah termasuk bahwa Al-Quran itu bisa mempermudah para penghafal Al-Quran untuk memahami arti dari ayat Al-Quran melalui terjemahan itu. Kemudian pada poin ketiga, mempelajari bahasa Arab terutama dalam menambah kosakata. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran atau membaca terjemahan dari Al-Quran, itu bisa membuat menambah wawasan dari seseorang atau menambah kosakata dalam diri seseorang itu. Kita pernah memiliki teman kita itu bisa kita nilai sebagai pandai dalam berbahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ia awalnya itu tidak pandai berbahasa Arab, hanya karena banyak kosakata yang dia kuasai dan dia belajar bersungguh-sungguh, itu kenapa dia menjadi pandai berbahasa Arab. Nah, terjemah Al-Quran ini demikian. Ketika seseorang itu mengetahui terjemah Al-Quran, kemudian melihat Arabnya, mencocokkan apakah arti ini, lafadznya ini, seperti itu, maka ini akan memperbanyak, membuat seseorang itu memperbanyak kosakatanya sehingga mereka lebih cinta terhadap bahasa Arab dan menjadi pandai dalam berbahasa Arab. Kemudian tujuan diterjemahkannya Al-Quran pada poin keempat, yaitu membantu kita dalam menyampaikan kultum. Jadi kultum itu adalah kuliah 7 menit. Kenapa kita sebut dengan kuliah 7 menit? Karena kultum ini bisa kita sebut dengan ceramah pendek, karena hanya waktu waktu dalam menyampaikan materi dalam kultum atau ceramah pendek ini hanya kisaran 5-7 menit. Itu kenapa dinamakan kultum. Jadi kultum ini merupakan salah satu media dakwah yang dilakukan oleh seseorang dalam menyebarluaskan syiar-syiar Islam atau ajaran Islam itu sendiri, sehingga nantinya akan banyak sekali orang yang senantiasa mengikuti ajaran Islam. Dan untuk mereka yang sudah beragama Islam, dengan mendengarkan kultum ini mereka bisa merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian pada poin terakhir, tujuan diterjemahkannya Al-Quran, terjemahan tidak boleh digantikan sebagai pengganti Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah wajib. Ketika kita melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, kita merubah bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat menjadi bahasa selain bahasa Arab. Nah, ini adalah sesuatu yang fatal karena dianggap menyalahi adab dalam sholat itu sendiri. Karena memang perintahnya bahwa di dalam sholat itu memang seharusnya menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa terjemahan, seperti itu. Kemudian pada pembahasan kelima dalam makalah ini menjelaskan mengenai hukum menerjemahkan Al-Quran. Jadi terpilihnya bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa dalam Al-Quran, yang memang penggunaan bahasa Arab ini sudah menjadi legitimasi atau keputusan dari Allah itu sendiri, yang mana tidak ada siapapun yang bisa merubah keputusan dari Allah, seperti itu. Nah, sebagai kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, dan juga bagi orang-orang yang sedang memperdalam ajaran agama Islam, maka Al-Quran ini perlu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karena mengingat bahwa semua orang yang beragama Islam itu tidak semuanya orang yang menggunakan bahasa Arab, tetapi orang yang beragama Islam itu
sangat beragam sekali bahasanya, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Italia, ataupun yang lainnya. Itu kenapa Al-Quran perlu diterjemahkan. Maka dari itu, karena masyarakat awam ataupun masyarakat yang menganut ajaran Islam ini perlu dan harus mengetahui isi kandungannya, maka dari itu Al-Quran ini harus diterjemahkan seperti itu. Di salah satu pihak ada beberapa ulama yang melarang dengan adanya penerjemahan Al-Quran ini, karena mereka beranggapan bahwa ketika Al-Quran itu diterjemahkan, mereka beranggapan bahwa Al-Quran ini akan kehilangan kemujizatannya ataupun kemuliaannya. Jadi mereka yang melarang penerjemahan Al-Quran beranggapan seperti itu. Berbeda halnya dengan beberapa pihak yang memperbolehkan diterjemahkannya Al-Quran, karena mereka berpendapat bahwa dengan Al-Quran itu diterjemahkan, sehingga orang-orang ataupun masyarakat ataupun orang-orang ataupun umat Islam bisa mengerti apa pesan yang ada di dalam Al-Quran, apa isi yang ada di dalam Al-Quran, larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, dan perintah-perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Itu kenapa ulama yang memperbolehkan diterjemahkannya Al-Quran ini memperbolehkan seperti itu. Nah, di antara ulama yang memperbolehkan dengan adanya penerjemahan Al-Quran ini, yang pertama yaitu Khashoggi, Ayatullah Qui, dan yang ketiga Syekh Mustafa Maraghi. Sedangkan ulama yang menentang dengan adanya penerjemahan Al-Quran ini yaitu yang pertama Syekh Muhammad Sulaiman, yang mana Syekh Muhammad Sulaiman ini adalah wakil ketua Mahkamah Agung di Mesir. Dan yang kedua Syekh Muhammad Ahmad Zawahiri, yaitu mantan rektor Al-Azhar, yang mana mereka ini mengirimkan surat yang berisikan bahwa mereka ini tidak setuju pada proses penerjemahan Al-Quran ini. Nah, kemudian surat ini dikirimkanlah kepada Syekh Ali Pasha dan kepada Syekh Abbas. Nah, selain itu, berhubung ada di sisi lain ada yang menentang dan di sisi lain ada yang memperbolehkan. Nah, Al-Quran di dalam Al-Quran terdapat dalil yang mendukung dengan adanya proses penerjemahan Al-Quran ini. Yang pertama seperti dalam Quran surah Al-Imran ayat 138, Quran surah Al-Furqan ayat 1, Quran surah An-Nahl ayat 44, Quran surah Al-An'am ayat 19, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 159. Nah, di lain sisi Abu Hanifah juga memperbolehkan dengan adanya penerjemahan Al-Quran ini, karena beliau ini menganggap bahwa ketika Al-Quran itu diterjemahkan, maka itu bukanlah Al-Quran. Itu pendapat beliau. Nah, pada saat itu Imam Malik juga tidak setuju dengan proses penerjemahan Al-Quran ini, sehingga Asy-Syafi'i kemudian mengatakan bahwa ketika Al-Quran itu diterjemahkan atau ketika seseorang menyalin Al-Quran atau memindahkan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa lain, dalam artian bahwa apa yang dia artikan itu bisa membuat bahasa yang dipakai itu serupa dengan Al-Quran, dan kemudian mereka, orang-orang, menganggap bahwa terjemahan ini adalah Al-Quran, maka itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, kata Asy-Syafi'i. Tetapi ketika seseorang menerjemahkan Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain, maka itulah yang diperbolehkan. Itu menurut Asy-Syafi'i. Nah, kemudian di Indonesia pada saat itu juga ada beberapa pihak yang melarang pada proses penerjemahan Al-Quran ini. Salah satunya yaitu pada masa Kiai Sanusi dan Mahmud Yunus. Kemudian di lain cerita, Sayyid Utsman juga menuliskan larangannya dalam proses penerjemahan Al-Quran, dan Sayyid Utsman ini kemudian mengaplikasikan, menerbitkan buku yang berisikan tentang ketidaksetujuannya pada penerjemahan Al-Quran, dan buku itu berjudul Hukum Al-Rahman bi Al-Nahyan Terjemahat Al-Quran, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1909.
Jadi di dalam bukunya itu berisikan kritikan mengenai larangan dalam menerjemahkan Al-Quran yang dilakukan kepada Host Cokroaminoto pada waktu itu. Jadi Host Cokroaminoto pada waktu itu menerjemahkan Al-Quran dan kemudian diterbitkan ke dalam bukunya yang berjudul The Holy Quran dengan diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, yang mana penulisnya yang waktu itu adalah Muhammad Ali. Hingga pada akhirnya masyarakat menilai bahwa para penerjemah Al-Quran ini adalah sebagai jalan keluar. Mereka beranggapan seperti itu. Kenapa dinamakan sebagai jalan keluar? Karena nantinya para penerjemah Al-Quran ini dapat membantu masyarakat yang masih belum mengetahui apa isi kandungan di dalam Al-Quran mengenai perintah-perintah ataupun larangan-larangan dari Allah, sehingga mereka bisa mengetahui isi kandungan-kandungan itu, isi pokok dari Al-Quran, perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah melalui terjemah Al-Quran ini. Itu kenapa penerjemah Al-Quran mereka anggap sebagai jalan keluar, seperti itu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ialah mengenai macam-macam terjemah Al-Quran. Jadi menurut Az-Zarqani, terjemah Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, terjemah harfiah. Jadi terjemah harfiah ini adalah proses menerjemahkan Al-Quran dengan memperhatikan urutan-urutan kata atau lafaz. Jadi terjemah harfiah ini lebih mementingkan kepada kerapian urutan-urutan kata atau lafaz dalam Al-Quran. Contohnya, misal pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam terjemahan harfiah menjadi dzalika, ini al-kitabu, kitab. La, tidak, raiba, keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya, raiba fihi, huda, petunjuk, lil, bagi, muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jadi secara singkatnya terjemah harfiah ini dinamakan terjemah perkata, seperti itu. Kemudian terjemah yang kedua menurut Az-Zarqani adalah terjemah tafsiriyah ataupun terjemah maknawiyah. Jadi kenapa terjemah tafsiriyah ini juga bisa kita sebut dengan terjemah maknawiyah? Karena pada terjemah tafsiriyah ini lebih mementingkan kepada maknanya. Jadi tidak mementingkan urutan-urutan kata. Jadi secara singkatnya atau secara simpelnya, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah ini bisa kita sebut dengan terjemah per kalimat. Jadi lebih mementingkan daripada maknanya. Contohnya seperti Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, diterjemahkan ke dalam terjemah tafsiriyah ataupun maknawiyah menjadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir ialah mengenai terjemah Al-Quran dalam sejarah. Jadi Al-Quran dari waktu ke waktu sampai saat ini pun, sejak awal periode atau sejak awal pewahyuan pada saat itu, memang Al-Quran ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Akan tetapi pada saat itu Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, masih belum berbentuk bahasa modern. Nah, berbicara mengenai sejarah terjemah Al-Quran, ada suatu cerita. Jadi pada saat itu para sahabat, dan hal ini terjadi ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, yang kemudian para sahabat ini dijadikan narasumber dan kemudian diwawancarai oleh Raja Najasyi, yang mana Raja Najasyi ini meminta para sahabat pada saat itu untuk menjadi juru bicara di kalangan kaum muhajirin. Salah satunya yang diperintahkan adalah Ja'far bin Abi Thalib, yang diperintahkan untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Habasyah pada saat itu.
Kemudian pada tahun 1143 Hijriah dan pada tahun 1543 Al-Quran atau terjemah Al-Quran yang berbahasa Eropa modern ini diterbitkan di Basel dengan penerbitnya yaitu Bibliander. Jadi kemudian setelah berkembang pada tahun 1543 itu juga Al-Quran kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa seperti bahasa Italia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, ataupun bahasa yang lainnya. Nah, kemudian pada saat itu barulah ketika pada abad ke-19 terjemah Al-Quran ini terus berkembang. Jadi seorang ilmuwan J.M. Rodwell pada tahun 1861 ia berusaha untuk menerbitkan hasil terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang sudah ia terjemahkan. Dan pada saat itu J.M. Rodwell ini menyusun surat-surat ataupun ayat berdasarkan urut-urutan turunnya Al-Quran itu sendiri, turunnya ayat itu sendiri. Tetapi terjemahannya itu kemudian diteliti, dan setelah diteliti ternyata terjemahan yang dilakukan oleh J.M. Rodwell ini mengungkapkan tentang kekurangan dari Al-Quran. Dan pada saat itu J.M. Rodwell ini mengatakan bahwa dia sudah berusaha untuk jujur dalam menerjemahkan Al-Quran. Tetapi justru terjemahannya itu berkaitan dengan menunjukkan pemikiran dari pendeta Kristen, yang mana isinya itu bukan berisikan tentang kemuliaan atau memuliakan Al-Quran ataupun mengagungkan Al-Quran, tetapi justru J.M. Rodwell ini membanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab lain. Kemudian di sisi lain, E.H. Palmer juga menerjemahkan Al-Quran dengan isi yang sama, yaitu menunjukkan kekurangan-kekurangan dari Al-Quran. Dan pada akhirnya para ulama turun tangan untuk menerjemahkan Al-Quran karena melihat banyak sekali kekacauan yang dibuat oleh orang non-Islam dalam menerjemahkan Al-Quran. Seperti itu tadi, menunjukkan kekurangan-kekurangan Al-Quran, memperlihatkan atau mencari-cari kekurangan-kekurangan Al-Quran, dan membanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab yang mereka pakai. Sehingga para ulama pun turun tangan. Jadi Muslim yang pertama menerjemahkan Al-Quran adalah Muhammad Abdul Hakim Khan yang diterbitkan pada tahun 1917, dan ini merupakan salah satu ikhtiar atau usaha untuk menyebarluaskan dalam membimbing masyarakat Muslim untuk lebih memahami apa isi kandungan yang ada pada Al-Quran itu sendiri, yaitu dengan cara menerjemahkan Al-Quran. Nah, kemudian di Indonesia sejak awal abad 20 sudah banyak sekali terjemahan Al-Quran. Di antaranya karya Mahmud Yunus dengan terjemahan Al-Quran yang berjudul Al-Quran dan Terjemahnya. Kemudian yang kedua, terjemah Al-Quran yang berjudul Al-Furqan dengan karya yang ditulis oleh Ahmad Hasan. Kemudian terjemah Al-Quran yang ketiga yaitu karya T.M. Hasbi As-Siddiqi dengan judul Al-Bayan. Kemudian pada poin keempat, Al-Quran dan Maknanya, karya Quraish Shihab. Baik, saya rasa materi yang sudah saya jelaskan cukup, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian baik kata maupun pembacaan ayat Al-Quran, harap dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.